Terus tiba-tiba di sebelah lorong itu kan yang bener-bener minim cahaya, minim penerangan. Jadi di situ tuh suka banyak noni-noni Belanda main. Oke, selamat malam. Balik lagi ke channel Gagas Agasta. Kali ini kita ditemani dengan Teh Lanjar. Nah, Teh Lanjar ini PPI Kabupaten Majalengka 2020. Kemarin bertugas di mana, Teh? Bertugasnya di Lopo bagian gelar senja di pasukan Sadewa. Berarti nugasan sore hari, Teh. Gimana sih perasaan kemarin jadi seorang paskibraka, bagaimana? Yang pasti seneng banget, bangga, terharu. Terus juga gak nyangka gitu bisa menjadi seorang paskibraka gitu. Nah, ya, udah tahu pengalamannya pasti. Untuk teman-teman di rumah yang mau jadi paskibraka apalagi menjadi PPI, kita tunggu pendaftaran kalian tahun depan ya. Langsung aja ke intinya. Ternyata Teh Lanjar ini sangat punya banyak cerita mistis yang bisa dibagikan ke teman-teman di rumah. Tapi hanya beberapa, nanti kita masuk ke season-season selanjutnya biar kita kupas seperti apa sih Teh Lanjar itu sebenarnya. Langsung aja ke cerita yang awal ya, Teh. Awal mula cerita yang pertama itu seperti apa? Silakan. Jadi awal itu pas aku masih di Makassar sebelum TK di asrama Hubdam 7 Wirabuana. Pokoknya aku tuh kurang tahu keluarnya jam berapa, tapi ya sadar, masih ya setengah sadar gitu. Keluar dari pintu belakang rumah, gak tahu tuh ngapain, gabut, gak tahu gimana, gak ada kepikiran apa-apa. Tiba-tiba keluar dari rumah, jalan ke depan SD, SMP yang kayak gitu kan di situ minim penerangan. Tiba-tiba di depan SMP SD itu ada sosok yang nemenin di jalan di pinggir. Tapi gimana ya, sosoknya tuh ngelayang, gak buat apa-apa, cuma nemenin jalan sepanjang jalan gitu sampai ya ngelilingin asrama, terus kayak bener-bener gak ngomong apa-apa, cuma kalau misalnya aku diem, ikut diem, kalau misalnya aku jalan, ikut jalan. Jadi sepanjang jalan itu cuma nemenin aja, gak ada komunikasi apa-apa gitu. Jadinya itu tahun berapa, Teh? Udah lama berapa? Masih anak kecil ya? Sekitar tahun 2006-2005an. Pastinya serem banget ya, Teh, karena ya tahu sendiri namanya anak kecil kalau udah nemu hal yang seperti itu pasti kan langsung lari. Tapi ini biasa aja, Teh. Kayak bukan malah takut, bukan gimana, kayak ngerasa tenang ditemenin, kayak punya temen gitu. Gak ngerasa takut, gak gimana. Itu kan kejadian udah lama banget. Kenapa sih berani gitu kan temenin sama sosok yang seperti itu? Bentuknya atau wujudnya seperti apa? Bentuk wujudnya mah kurang tahu seperti apa, soalnya akunya juga nggak ngeliat ke samping, nggak ngeliat ke dia gini, enggak. Cuma aku tuh fokus jalan ke depan, kayak bener-bener ya udahlah, ada yang nemenin jalan ya udah gitu. Nggak pengen tahu sosok yang di samping aku tuh apa, nggak pengen tahu, cuma tahu di samping aku tuh emang ada yang nemenin gitu. Ada suaranya atau enggak? Nggak ada sama sekali. Oke, Teh, ada lagi nggak, Teh, cerita sis lainnya yang memang pernah Teh alami kemudian bikin heran gitu? Ada nggak, Teh? Ada pas sore hari, pokoknya di lapangan itu bener-bener udah sepi. Ya kan, soalnya yang om-om remaja itu kan pada kerja juga, pada di kantornya masing-masing. Jadi otomatis di lapangan itu sepi banget. Ceritanya itu masih di asrama di Makassar, main sepeda sama temen. Terus tiba-tiba siang bolong gitu, ada suara, tiba-tiba entah dari mana, suaranya itu kayak suara bernyanyi, cuma gak tahu arahnya itu dari mana. Jadi di sekitar lapangan itu benar-benar penuh dengan suara itu gitu. Berarti nyanyi atau emang dia ngomong aja gitu, Teh? Lu berteriak mungkin ya? Gak berteriak, ya halus aja nyanyi, bernada gitu, kayak kayak gitu-gitu kan. Jelas banget. Di sekeliling lapangan. Yang Teteh lakukan pada saat itu ngapain? Lari kah atau bagaimana? Yang pertama diem dulu, kayak nyari siapa yang ngomong sekeras ini gitu kan, yang nyanyi-nyanyi gini gitu, lirik-lirik kok nggak ada orang. Udah kan, diem dulu di situ, masih kayak udah perasaan tuh masih biasa aja, kayak nggak mikir yang aneh-aneh lah. Terus pas yang kedua kalinya ada suara kayak gitu lagi, bener-bener langsung tiba-tiba lari gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung lari aja, takut. Untuk teman-teman di rumah ya, hati-hati kalau sendirian di rumah atau sendirian di jalan, nanti
kayak teh lanjar, wah udah creepy banget pastinya ya, serem. Teh selain 2 cerita tadi mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Nah, teh lanjar ini punya cerita noni Belanda. Kejadiannya waktu teh lanjar ini masih ada di Makassar ya, teh rumahnya waktu itu masih di Makassar. Tepatnya di mana teh tempatnya? Jadi tepatnya tuh di dekat lapangan. Kan di dekat lapangan tuh banyak bangunan-bangunan yang belum diubah sama sekali dari zaman-zaman Belanda. Jadi ceritanya tuh kan aku tuh jalan malam gitu sama ayah. Tiba-tiba sewaktu-waktu di daerah lapangan tuh suka ada kedengaran orang-orang yang lari. Terus kayak nyanyi-nyanyi gitu serentak. Ya semestinya kayak tentara lagi lari lah. Terus tiba-tiba di sebelah lorong itu kan yang bener-bener minim cahaya, minim penerangan. Jadi di situ tuh suka banyak noni-noni Belanda main. Terus kayak ya mereka yang juga ngelihat kita cuma kayak mereka tuh aneh ke kita, kok pakaiannya beda sama mereka gitu, kayak heran aja gitu mereka yang lihat ke kita tuh gitu. Itu ngeri banget ya. Waktu di asrama berarti atau di mana? Di asrama, jadi asrama itu bener-bener ceritanya tuh banyak banget, mulai dari cerita yang tadi, cerita mistis setan-setannya kayak gitu, cerita tentang prajurit-prajurit pada masa zaman Belanda, noni-noni Belanda, pokoknya banyak banget di asrama itu tuh. Oke, itu tadi ya cerita-cerita teh lanjar. Dan ada satu lagi cerita yang dari tadi saya heran nih, kenapa bisa seperti itu. Ternyata teh lanjar ini adalah anak kolong. Tahu nggak anak kolong? Teman-teman di rumah. Jadi anak kolong itu adalah anak tentara, dan ayahnya teh lanjar ini dulu ya teh waktu lagi apa tuh teh lagi piket ya. Nah, penasaran sama ceritanya, silakan diceritakan teh. Jadi pas ayah lagi piket malam tuh kan bergilir ya. Pas bagian piket, pakai baju PDL, loreng gitu. Jalan kayak ya ngontrol gitulah sekeliling asrama, ke barak-barak, ke kemana aja pokoknya. Sekeliling asrama sendiri. Tiba-tiba pas di deket lapangan juga kan banyak pohon-pohon tuh. Ada pohon mangga, pokoknya pada pohon-pohon tinggi-tinggi lah. Nah, pas lewat situ si ayah tuh heran. Dia tuh muter lagi kan. Si ayah tuh heran ngeliat kok ada sosok dirinya sendiri gitu. Sama persis sama dirinya sendiri di atas pohon. Ya si ayah itu tuh kayak bener-bener cuek ya. Ya udahlah gitu. Tinggal jalan gitu. Ayah tuh penasaran, balik lagi. Kok masih ada gitu. Si ayah tuh makin heran kan. Mau disamperin takut gimana kan. Tiba-tiba si ayah tuh udah cuek tuh. Ada temennya lah datang. Ngomongnya tuh gini, "Tok, kamu ngapain di atas pohon? Orang saya di sini dari tadi kan," gitu kan ngomongnya tuh. "Itu loh, ada kamu di atas pohon, ngapain kamu?" katanya di sana. "Saya di sini terus," katanya tuh. "Tadi saya udah keliling, tapi emang iya sempat ketemu yang serupa sama saya," katanya tuh. "Cuma ya udah gitu saya cuekin apa gimana gitu." Pas si ayah datang lagi ke sana, bener-bener udah gak ada si orang itu gitu. Iya, pas si om itu tuh cerita ke ayah, pas si ayah samperin lagi emang udah bener-bener gak ada di sini. Berarti malam-malam biasanya ya, kejadian jam 1 mungkin ya? Malam, tengah malam lah, sukanya kalau misalnya ngontrol-ngontrol gitu tuh. Pokoknya di Makassar tuh banyak kejadian-kejadian yang mistis kayak gitulah. Tapi anehnya tuh kayak ngerasa biasa aja, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa minder, malah penasaran. Yang ada malah tertantang kayak apa sih sebenarnya yang ada di sini tuh kenapa gitu. Pengen tahu cerita aslinya kayak gimana gitu yang pernah kejadian di sini tuh gitu. Itu cerita-cerita teh lanjar sangat-sangat mistis dan membuat penasaran, tentunya horor sekali. Teh ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di rumah nih, khususnya yang emang mereka itu dasarnya itu penakut gitu sama hal-hal yang seperti itu, tapi pengen tahu dan berani gitu kan? Pokoknya kalian jangan ngerasa takut dulu. Ya wajar takut, cuma gimana ya? Ya gimana kitanya sendiri sih kuat iman apa enggaknya. Jadi kalau misalnya kita ketemu jangan langsung lari apa gimana gitu. Kayak udah santai. Jadi semakin kita takut si makhluk itunya tuh semakin jahil. Kalau misalnya kita biasa aja atau gimana, nah si makhluk itunya juga kayak ya udahlah ini mah nggak bisa digoda, nggak bisa gimanain gitu kan. Jadi baca doa dulu kalau ketemu kayak gitu, jangan ngerasa aduh serem jadi langsung lari apa gimana. Pesan-pesan dari Terlanjar. Dan untuk teman-teman di rumah yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe sekarang juga dan tekan tombol loncengnya biar kalau ada notifikasi video baru langsung timbul di handphone kalian semuanya. Oke teh,
Cukup sekian, nanti kita ketemu lagi di season selanjutnya dengan Teh Lanjar, dan selamat malam.